Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi khairi dinin syuri wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha لا يزيغ عنها إلى هالك. يقول تبارك الله وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, orang tua siswa SIT Fitrahaniyah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan tentunya kehidupan di bulan Ramadan ini, sehingga Masya Allah alhamdulillah terkabul doa kita dan doa saudara kita ketika kita dan mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan tahun berikutnya sampai batas yang Allah kehendaki untuk kita semua. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihu lima ughliq, as-sabiqu liman sabaq, al-hadi ila siratil mustaqim. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai bekal, karena tiada bekal yang lebih baik daripada bekal ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, khususnya saudara-saudaraku orang tua siswa, akademisi, siswa-siswi SIT Fitrahaniyah yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, mendapatkan amanah untuk sharing tentang keutamaan ilmu. Teman-teman yang berbahagia, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama di antara nama-namanya adalah Al-Alim, yang artinya yang maha memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, bagian dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil teladan kebaikan dari nama baik Allah Subhanahu wa taala, dari salah satu Asmaul Husna ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi melalui firman-Nya dan melalui sabda dari Nabi Muhammad SAW tentang ilmu dan keutamaannya. Misalnya kita bisa menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Mula-mula yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang beriman. Selanjutnya adalah orang berilmu, dan kolaborasi antara iman dan ilmu akan menjadikan kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana Allah SWT sampaikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mula-mula memberikan kepada kita alat atau sarana untuk mencapai atau mendapatkan ilmu, di mana Allah SWT telah menciptakan pada diri kita telinga, penglihatan, dan hati. Mula-mulanya ketika seorang anak yang terlahir, itu yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran. Oleh karena itu kemudian ditalkinkan kepadanya kalimat-kalimat tauhid di dalam mengumandangkan adzan. Selain itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan wahyu yang pertama kali kepada beliau adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk mencapai ilmu, yakni kegiatan literasi berupa membaca. Allah SWT menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang pertama, betapa ilmu itu utama karena meninggikan derajat orang-orang yang melakukannya. Yang kedua, keutamaan ilmu adalah dia menjadi sarana yang akan menyampaikan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, sahhalallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dalam riwayat atau dalam ungkapan dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka dia menggunakan ilmu atau bisa dicapai dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat, itu bisa dicapai pula dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari keduanya, itu bisa dicapai dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullah menulis dalam sebuah kitabnya dengan memberikan judul Al-Ilmu Qabla Al-Amal, ilmu sebelum beramal. Ini artinya ilmu itu didahulukan daripada aktivitas yang lainnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terlebih khusus keluarga besar SIT Fitrah Haniyah yang berbahagia, dalam hal ini para ulama dalam hal ini disampaikan juga betapa ilmu itu sangat diberikan apresiasi dalam agama kita, sebagaimana dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan, dikatakan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurasu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kekayaan berupa dinar dan dirham, tetapi mewariskan walakin warasul ilma, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bikhadin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupinya. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, idza matal insan, dalam hadis yang lain, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila manusia wafat, apabila anak Adam itu wafat, maka terputuslah amal-amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wa ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberi manfaat atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau seorang anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Oleh karena itu, dari sini kita perlu membangun kesadaran kepada putra-putri kita, pada diri kita, untuk senantiasa melakukan kegiatan talabul ilmi. Oleh karena itu,
penting bagi kita untuk membisikkan di telinga putra-putri kita setiap mereka hendak pergi ke sekolah. Dalam hari ini adalah sekolah tercinta kita, Fitrah Haniyah, di mana mereka datang ke sana dalam rangka seharusnya diniatkan dari awal, wahai anakku, mari kita luruskan niat untuk mencari ilmu. Ini penting untuk senantiasa dibisikkan di telinga kita, di telinga anak-anak kita, sehingga mereka senantiasa teringat bahwasanya datang ke sekolah adalah sarana talaban lil ilmi, sarana untuk mencari ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi. Allah memerintahkan kepada para nabi untuk meminta tambahan, bukan tambahan kekayaan, bukan tambahan kejayaan, tapi mereka diajarkan untuk meminta tambahan ilmu, sebagaimana firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai para nabi, dan katakanlah ya Rabbku, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Thaha ayat 114. Tambah sahabat-sahabat yang berbahagia, sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kefahaman dalam masalah agama. Oleh karena itu, sebagaimana juga perjalanan orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah perjalanan fi sabilillah, perjalanan dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila mereka wafat dalam perjalanan mencari ilmu, maka mereka wafat seperti para mujahid fi sabilillah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadisun hasan. Beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Dalam sebuah pepatah, para ulama mengatakan orang yang berilmu itu adalah besar, berwibawa walaupun badannya kecil, sedangkan orang yang tidak berilmu itu kecil walaupun badannya besar. Sebagaimana mereka katakan, al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Orang yang berilmu itu atau orang yang alim itu besar walaupun usianya masih belia, sedangkan orang yang tidak berilmu, orang yang jahil itu kecil walaupun dia telah dewasa, walaupun dia telah memiliki usia yang cukup. Oleh karena itu, penghargaan kepada para penuntut ilmu menjadi sebuah keharusan. Penghargaan bagi orang yang berinteraksi dengan ilmu, baik memberi atau menerima, adalah penghargaan yang luar biasa. Walaupun di Indonesia kita mengenal, dikatakan bahwasanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, padahal jasanya sangat luar biasa. Hal inilah yang perlu kita apresiasi kepada para guru yang sabar menyampaikan, mentransfer ilmu mereka. Kita mendengar pada awal-awal wabah COVID-19 ada banyak sekali status-status di media sosial yang menunjukkan betapa banyak orang tua yang tidak sabar dengan proses belajar yang dilakukan dari jarak jauh, dan tidak sedikit anak-anak yang menangis tersedu-sedu karena ingin segera kembali ke sekolah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada ilmu, lalu mengapa kita tidak mengambilnya? Tapi kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 282, posisi sebelah kiri paling bawah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, wallahu bikulli syai'in alim. Semoga Ramadan kita hiasi pula dengan kegiatan mencari ilmu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.